Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Somantri Mahmudin dari kelas TS 21B. Kali ini saya akan menjelaskan ulang tentang materi pengantar bisnis, yaitu dengan judul konsep dasar bisnis. Apa itu konsep dasar bisnis? Di antaranya, why study business? Ada macam-macam, yaitu untuk mengembangkan keterampilan dan memperoleh pengetahuan untuk bersiap-siap menghadapi karir masa depan kita. Yang kedua, untuk membantu kita lebih baik memahami banyak kegiatan usaha di mana dalam prosesnya diperlukan untuk menyediakan atau memuaskan barang-barang dan layanan. Ketiganya, untuk membantu kita menjadi konsumen dan anggota masyarakat yang berpengetahuan luas. What is business? Apa itu bisnis? Adalah organisasi yang menghasilkan produk atau jasa untuk menghasilkan profit. Adapun pengertian bisnis yang menurut pendapat Madura tahun 2001, bisnis merupakan suatu badan hukum yang menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan pelanggan. Terjemahan bisnis dari Bune and Kurt tahun 2022 merupakan semua aktivitas yang bertujuan mencapai laba dan perusahaan yang menghasilkan barang serta jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. The nature of business. Bisnis seringkali diartikan sebagai usaha, berusaha, atau perusahaan. Dunia bisnis masa kini sudah demikian berkembang sejalan kemajuan yang telah dicapai dalam berbagai bidang, seperti kemajuan di bidang industri, teknologi, atau informasi, dan kemajuan dalam peradaban manusia itu sendiri. Ada juga profit versus non-profit bisnis. Non-profit merupakan kegiatan organisasi ataupun individu dalam berusaha menyediakan atau menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa, namun untuk tujuan lain bukan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan yang profit merupakan kegiatan organisasi ataupun individu dalam berusaha memperoleh keuntungan. Selanjutnya, lingkungan pertama atau internal. Diawali dengan kegiatan bisnis itu sendiri yang tentunya melibatkan unsur utama, yaitu memperlihatkan kedudukan sumber daya manusia dalam organisasi atau bisnis. Yang keduanya, pemilik bisnis selaku pendiri atau founder. Yang itunya pegawai selaku pelaksana kegiatan menghasilkan produk ataupun jasa. Yang ketiganya, konsumen selaku pihak pengonsumsi produk atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya, aktivitas. Lapisan kedua menjelaskan mengenai aktivitas bisnis yang di dalamnya terlibat ada manajemen, pemasaran, dan keuangan. Manajemen merupakan kegiatan pengelolaan serta bermanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Yang pemasaran adalah kegiatan memasarkan produk ataupun jasa yang dihasilkan. Adapun keuangan, pengeluaran serta pemanfaatan keuangan guna kepentingan menghasilkan barang ataupun jasa serta menghasilkan laba atau profit. Selanjutnya, lingkungan eksternal. Ada beberapa macam, yaitu lapisan ketiga memperlihatkan lingkungan di sekitar bisnis yang mempengaruhi bisnis, yaitu terdiri dari ekonomi, teknologi informasi, kekuatan hukum dan peraturan, tanggung jawab sosial dan etika,
Yang terakhirnya kompetisi. Apa yang dimaksud dengan ekonomi? Ekonomi merupakan kondisi ekonomi dari suatu negara akan mempengaruhi bisnis-bisnis yang ada di dalamnya untuk menyusun strategi bisnis sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada. Sedangkan teknologi informasi yaitu kemajuan serta perkembangan teknologi informasi menuntut bisnis untuk menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Adapun juga kekuatan hukum dan peraturan, yaitu mengarahkan bisnis agar tetap berada pada jalur yang sesuai hukum dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya. Selanjutnya, tanggung jawab sosial dan etika, yaitu bisnis memiliki tanggung jawab sosial untuk memperkecil dampak negatif terhadap masyarakat atau lingkungan dan meningkatkan dampak positifnya terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang terakhir, kompetisi. Bisnis dituntut untuk siap berkompetisi terutama dengan bentuk usaha yang sejenis. Selanjutnya adalah faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi yaitu terbagi dari 5 bagian. Di antaranya ada tenaga kerja atau sumber daya manusia. Yang keduanya modal. Yang ketiga sumber daya fisik. Yang keempat wirausahawan. Yang kelimanya sumber daya. Apa yang dimaksud dengan tenaga kerja atau sumber daya manusia? Yaitu dalam hal ini yang dimanfaatkan adalah kemampuan fisik dan mental dari sumber daya manusia untuk diarahkan pada kegiatan produksi. Selanjutnya yang modal yaitu dana yang dibutuhkan untuk menciptakan produk ataupun jasa serta menjalankan bisnis. Sedangkan sumber daya fisik yaitu segala sesuatu yang berwujud yang digunakan oleh organisasi dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya. Adapun wirausahawan yaitu individu yang melihat peluang dan mau menanggung risiko yang timbul dari penciptaan dan pengoperasian bisnis yang dijalankan. Yang terakhir yaitu sumber daya informasi, data atau informasi yang dimanfaatkan dalam kegiatan bisnis. Begitulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang baik, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.